Saya utarakan pada waktu di Doha, ya, kita akan sambil menunggu waktu check-in hotel, ya, karena peraturannya kita nggak bisa langsung kecuali waktu, ya, atau timing yang sudah ditentukan oleh hotel. Maka untuk menunggu waktu check-in hotel kita, yaitu Durratul Aiman, ya, Durrat Al Aiman, ya, hotel kita di Madinah, maka kita sepakat tadi kita nunggunya di Masjid Al-Haram An-Nabawi saja, karena fadilah keutamaannya lebih banyak dan kita juga enggak menguras energi, ya, begitu ya, yang tadi saya terangkan dan kita sepakati. Agar apa? Agar check-in itu, ya, kurang lebih setengah sampai 45 menit untuk menuju kepada hotel kita atau kita check-in. Oleh karena itu, alangkah baiknya memang, ya, sebagaimana saya terangkan, kita menunggu waktu check-in tersebut kita di Haram Nabawi saja atau di Masjid Nabawi, ya. Paham Bapak Ibu sekalian, ya? Baik. Kemudian yang selanjutnya ada pun koper, ya. Insya Allah bisa turun lebih dulu, ya, di hotel. Begitu ya, Syekh? Ya. Ya. Jadi koper nggak masalah, sampai tas tentengan pun kan nggak mungkin kita bawa ke haram atau ke masjid. Itu nanti bisa kita sertakan di koper-koper bagasi kita di hotel. Nanti ketika waktunya sudah tiba, baru kita nanti akan mengambil tas tentengan tersebut, ya, atau kamar kita masing-masing nanti sudah ditentukan kamarnya. Mudah-mudahan insya Allah kita berdekatan kamarnya, dan syukur-syukur satu lantai, dan yang pasti insya Allah satu hotel. Insya Allah satu hotel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya pernah bilang bahwasanya hendaklah kita berada di kota suci ini, ya, manusia mulia, makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, ya, semuanya, tidak ada yang memegang paspor. Pengganti paspor kita adalah ID card. Melakukan sholat fardu, ya, selama kita di Madinah ini, jangan nunggu di pintu. Misalkan pintu 15 atau pintu 16, saya sih arahkan atau mengharapkan jangan, ya, sih ketemunya di hotel, ya. Kemudian untuk memaksimalkan ibadah seperti yang saya bilang, jangan kita terlalu banyak pulang, ya, karena kita pulang ke hotel zuhur pun tidak ada makan siang, ya. Boleh pulang samakan di masjid, ya, makan di hotel, kemudian siap-siap kita untuk sholat isya dan juga sholat tarawih. Setelah tarawih, ya, makan habis maghrib atau habis isya, ya, Syekh? Sholat tarawih, ya, sholat tarawih kita kurang lebih selesai di bulan Ramadan. Nanti, ya, ada qiyam juga, ya, sahur nanti juga akan kita ingatkan, ya, di hotel. Kemudian, ya, menjelang, ya, sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan pulang dulu, tunggu sampai syuruk. Setelah syuruk jangan pulang dulu, tunggu sampai duha. Setelah duha baru boleh pulang, istirahat dah, karena badan ini pun membutuhkan istirahat, ya, karena ibadah intinya kita nanti di Mekah. Wa ta'ala, ya, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah, ya. Seandainya orang-orang yang datang kepada engkau, wahai Muhammad, dengan berbagai macam dosa, kekhilafan, kemaksiatan yang selama hidup kita ini kita lakukan, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wastaghfaralahumur rasul, niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan mengistighfarkan istighfar kita tersebut, ya. Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya. Perbanyak baca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya, syahrul Quran, ya. Nanti kita begitu sampai kepada batas tanah haram, ya, kita akan membaca doa memasuki tanah haram, ya. Karena ada tanah halal, ada tanah haram, ya. Itu
melebihi keistimewaan ketimbang tanah-tanah yang lain. Ya, jadi ada batasnya. Dan kita seringkali mendengar ya bahwasanya tanah haram baik Madinah maupun Mekah ya dikenal juga dengan Baladul Jaza, tempat di mana dibalas kebaikan akan dibalas bahkan berlipat ganda. Ya, begitu juga yang melakukan kejahatan ya akan dibalas juga. Kezoliman di tanah haram ya. Yang pertama, fi nafsil mukhalafah, kita berada ya kurang lebih 3 hari di Madinah ini, maksimalkan ibadah. Nanti akan kita programkan menyusul kapan kita akan ziarah dalam, yaitu kita akan ke Raudhah, kemudian kita akan ziarah ke makam ya, bukannya makom tapi makam. Bedanya makam dengan makom, kalau makam jasadnya ada, tapi kalau makom tidak. Kalau bahasa kita itu makom itu kayak petilasan lah, tempat istirahat, tempat dulu melaksanakan sholat ya. Kalau di daerah Jawa itu banyak petilasan para wali-wali Allah ya, walaupun dia tidak dimakamkan di situ karena di situ disebutnya makanya makom. Tapi kalau yang ada jasadnya adalah makam atau makbarah, ada jasadnya. Sebagaimana yang pernah saya terangkan bahwasannya makam kubur ya kita sebut, Nabi dan Rasulnya Allah yang jelas-jelas ada, yakin di situ hanya 2. Yang pertama makamnya atau jasadnya Nabi kita Muhammad SAW yang berada di kota Madinah ini, ya di Nabawi atau Masjid Nabawi. Yang kedua adalah makam Ibrahim Al-Khalil, ya Khalilullah alaihi salam yang berada di Hebron, Palestina. Ya, adapun nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang lain, ya itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sana, ada yang mengatakan di tempat-tempat yang lain. Mereka saling sama-sama mengklaim, ya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah wudu juga boleh. Ya, sholat terus di situ, ya kita. Kemudian sholat sunnah, hajat, tahajud, duha, ya sampai tasbih seperti yang saya bilang tadi.